Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 36 akan mempresentasikan tentang percobaan ketujuh, yaitu arus, tegangan, hambatan, dan daya listrik. Next. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama saya sendiri, Ferdi Fadli, NIM D6002000183. Yang kedua Naura Putri Editi dengan NIM D6002000184. Yang ketiga Linggo Sasi Kirana dengan NIM D6002000185. Yang terakhir Muhammad Iqbal dengan NIM D6002000186. Baik, yang pertama kita akan masuk dengan arus listrik. Arus listrik adalah merupakan sejumlah elektron yang mengalir dalam setiap detiknya pada satuan pengantar. Kuat arus listrik dilambangkan dengan huruf I dan diukur dengan ampere meter, dengan satuan arus listrik adalah ampere dengan lambangnya A. Rumus kuat arus listrik yang ada dua, yaitu yang pertama I sama dengan Q per T, yang mana yaitu I sama dengan kuat arus listrik dengan satuan ampere, Q yaitu muatan listrik, T yaitu waktu dengan satuan detik, muatan listrik dengan satuan coulomb. Yang kedua, I sama dengan V per R. Keterangannya adalah I sama dengan kuat arus listrik dengan satuan ampere, V sama dengan tegangan listrik dengan satuan volt, R sama dengan hambatan dengan satuan ohm. Di sini terdapat ada dua arus listrik, yaitu arus listrik yang pertama itu arus listrik bolak-balik dan arus listrik yang searah. Arus listrik bolak-balik atau disebut dengan AC yaitu arus listrik yang besar dan arahnya harus berubah secara bolak-balik. Sedangkan arus listrik searah atau DC yaitu aliran beberapa elektron dari suatu titik yang energi potensialnya tinggi ke titik lain yang beda potensialnya lebih rendah. Selanjutnya adalah contoh soal kuat arus listrik. Contoh soal pertama adalah arus 0,75 ampere mengalir dalam filamen bohlam listrik selama 10 menit. Hitunglah muatan listrik yang mengalir dalam filamen bohlam listrik tersebut. Jadi diketahui di sini adalah arusnya adalah 0,75 ampere dengan waktu 10 menit atau 600 sekon. Rumus yang kita pakai adalah I sama dengan Q per T. Jadi untuk mencarinya adalah 0,75 sama dengan Q per 600. Jadi kita pindah ruaskan. Jadi Q sama dengan 0,75 dikali 100. Q sama dengan 450 C. Yang kedua, sebuah kawat dihubungkan ke baterai dengan tegangan sebesar 5 volt dan resistensinya adalah 2 ohm. Hitunglah kuat arus listrik yang mengalir dalam kawat tersebut. Jadi yang diketahui di soal adalah V sama dengan 5 volt, resistensinya sama dengan 2 ohm. Rumusnya adalah yang kita pakai I sama dengan V per R. Jadi untuk mencarinya adalah I sama dengan 5 per 2. I sama dengan 2,5 ampere. Jadi kuat arus listrik yang mengalir pada soal nomor 2 adalah 2,5 ampere. Yang berikutnya adalah tegangan listrik. Tegangan listrik atau voltage atau beda potensial adalah dorongan atau tenaga untuk memungkinkan terjadinya aliran arus listrik. Tegangan dapat diukur dengan voltmeter atau potensiometer. Pada rangkaian listrik sederhana, berlaku hukum Ohm yang menyatakan bahwa beda potensial atau potensial drop akibat suatu beban berbanding lurus dengan arus listrik. Hukum Ohm dinyatakan oleh persamaan sebagai berikut. V sama dengan I kali R.
di mana V sama dengan tegangan dengan satuan volt, I sama dengan kuat arus dengan satuan ampere, dan R sama dengan hambatan dengan satuan ohm. Contoh soal tegangan listrik. Jika dalam suatu rangkaian listrik terdapat hambatan sebesar 4,5 ohm dengan arus listrik yang mengalir sebesar 10 ampere, maka berapakah tegangan listrik di dalam rangkaian listrik tersebut? Diketahui I sama dengan 10 ampere, R sama dengan 4,5 ohm. Dengan menggunakan rumus V sama dengan I kali R, maka didapatkan V sama dengan 10 ampere kali 4,5 ohm, yaitu 45 volt. Oke, yang selanjutnya adalah hantaran listrik dengan simbol R. Hambatan listrik adalah sebuah perbandingan antara tegangan listrik dari satu komponen elektronik, misalnya resistor, dengan arus listrik yang melewatinya. Hambatan listrik disimbolkan dengan huruf R dan mempunyai satuan ohm atau ohm. Dapat dirumuskan yaitu di mana V adalah tegangan dan I adalah arus listriknya. Macam-macam hambatan listrik. Hambatan sesuai jenis penghantarnya. Yang pertama, konduktor. Konduktor adalah bahan yang memiliki resistivitas yang rendah sehingga mampu menghantarkan listrik dengan baik. Contoh konduktor antara lain perak, emas, tembaga, dan besi. Yang kedua, isolator. Berbanding terbalik dengan konduktor. Isolator merupakan bahan-bahan yang tidak dapat menghantarkan listrik karena memiliki nilai resistivitas yang sangat tinggi. Contoh bahan yang masuk dalam kelompok isolator antara lain, yang pertama adalah kertas, yang kedua kain, yang ketiga plastik, yang keempat karet, dan kaca. Yang ketiga, semikonduktor. Bahan semikonduktor memiliki sifat di antara konduktor dan isolator. Nilai resistivitasnya lebih rendah dibanding isolator, namun tidak serendah konduktor. Contoh dari bahan yang memiliki sifat semikonduktor antara lain adalah germanium dan silikon. Hambatan sambungan. Hambatan sambungan adalah pada sebuah sambungan atau rangkaian listrik yang diakibatkan oleh penyambungan antara komponen di dalam rangkaian tersebut. Contohnya adalah ketika terjadi kelonggaran pada sambungan antara kabel dengan terminal baterai. Hal ini mengakibatkan panas pada rangkaian tersebut. Yang selanjutnya adalah hambatan karena panas. Hambatan listrik sangat dipengaruhi oleh suhu. Ketika suhu naik, nilai hambatan listrik juga akan mengalami peningkatan. Contohnya ketika mengecas smartphone, bertambahnya persentase baterai akan lebih lambat ketika terjadi overheat. Yang berikutnya adalah rumus hambatan listrik. R sama dengan V per I. Keterangan R hambatan dengan simbol ohm, V adalah tegangan dengan simbol volt, I kuat arus dengan simbol ampere. Berikutnya adalah contoh hambatan listrik. Ada sebuah lampu pijar yang memiliki tegangan listrik yaitu sebesar 40 volt dengan kekuatan arus listrik yaitu sebesar 10 ampere. Maka hitunglah besaran hambatan listrik yang dihasilkan oleh lampu pijar tersebut. Diketahui V sama dengan 40 volt, I sama dengan 10 ampere. Yang ditanya adalah R atau hambatan. Rumusnya R sama dengan V per I. Jawab R sama dengan 40 volt dibagi 10 sama dengan 4 ohm.
Selanjutnya ada daya listrik. Daya listrik atau sering juga disebut dengan electrical power adalah jumlah energi yang digunakan atau diserap dalam sebuah rangkaian listrik. Daya listrik biasa disimbolkan dengan huruf P. Satuan dari daya listrik sendiri adalah watt. Daya listrik dalam arus listrik bolak-balik atau alternating current atau AC ada 3 macam, yaitu daya aktif, daya reaktif, dan daya nyata. Rumus daya listrik ada 3. Yang pertama, P sama dengan V kali I. Dengan keterangan, P sama dengan daya listrik dengan satuan watt, V dengan tegangan dengan satuan volt, I sama dengan kuat arus dengan satuan ampere. Yang rumus kedua ada P sama dengan I kuadrat dikali R. Dan keterangan P sama dengan daya listrik dalam satuan watt, I sama dengan kuat arus dalam satuan ampere, dan R sama dengan hambatan dalam satuan ohm. Rumus yang ketiga ada P sama dengan V kuadrat dibagi R. Dengan keterangan P sama dengan daya listrik dengan satuan watt, V dengan tegangan dengan satuan volt, R sama dengan hambatan dengan satuan ohm. Contoh soal daya listrik. Yang pertama, sebuah televisi LCD memerlukan tegangan 220 volt dengan arus listrik sebesar 1,2 ampere untuk mengaktifkannya. Berapakah daya listrik yang dikonsumsinya? Dengan menyelesaikannya yaitu diketahui V sama dengan 220 volt, I sama dengan 1,2 ampere. Rumus yang dipakai adalah P sama dengan V dikali I. Dengan dijawab P sama dengan 220 volt dikali 1,2 ampere. Dengan ditemukannya 264 watt. Soal nomor 2. Terdapat lampu pijar yang mempunyai tegangan listrik sebesar 24 volt dan hambatan sebesar 3 ohm. Maka hitunglah daya listrik lampu pijar tersebut. Penyelesaiannya diketahui V sama dengan 24 volt, R sama dengan 3 ampere. Rumus yang dipakai V sama dengan V kuadrat bagi R. Dijawab P sama dengan 24 dikali 24 dibagi 3. P sama dengan 576 dibagi 3. P sama dengan 192 watt. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat dipresentasikan dari kelompok 36. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.